He's coming soon. Bapa, sungguh nyata kasih-Mu yang melampaui segala akal pikiran kami. Yang kami rasakan, yang kami saat ini rasakan ya Bapa, di saat kami merayakan Syabat Shalom dalam hadirat-Mu Bapa. Engkau sudah memberkati kami, biarlah setiap puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan daftar Elohim-Mu. Urapi mempelai-Mu dan urapi seluruh kehilangan-Mu dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicara dan berotoritaslah di tengah-tengah kami, karena kami siap mendengarkan daftar Elohim-Mu. Demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Amin. Ya, Shalom Aleichem Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, kita hari ini mau kembali dengarkan daftar Elohim yang saya beri judul kali ini, yaitu Me'arat Adulam atau Me'arat Adulam, yang artinya adalah Gua Adulam. Bapak Ibu sekalian, Me'arat Adulam atau Gua Adulam. Sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu kitab suci kita di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-22 ayatnya 1 sampai dengan yang ke-5. Kitab 1 Samuel pasal 22 ayatnya 1 sampai dengan yang ke-5. Demikian daftar Elohim buat kita semua. Kemudian Daud meninggalkan tempat itu dan melarikan diri ke Gua Adulam. Dan saudara-saudaranya mendengar serta seluruh kaum keluarga ayahnya. Lalu mereka pergi menjumpai dia di sana. Dan setiap orang yang dalam kesusahan, dan setiap orang yang mempunyai hutang, dan setiap orang yang baik hati berkumpul kepadanya. Dan dia menjadi pemimpin atas mereka. Dan kira-kira 400 orang ada bersama dengan dia. Lalu Daud pergi dari sana ke Mispa di Moab. Dan dia berkata kepada Raja Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku datang dan tinggal bersamamu, sampai aku mengetahui apa yang akan Elohim perbuat bagiku. Dan dia mengantarkan keduanya ke hadapan Raja Moab, dan mereka hidup bersamanya sepanjang waktu Daud berada di dalam kubu. Dan Nabi Gad berkata kepada Daud, janganlah engkau tetap berdiam di dalam kubu. Pergilah dan datanglah engkau ke tanah Yehuda. Dan Daud berangkat dan masuk ke dalam hutan Harod. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca sebuah kisah bagaimana waktu itu Daud melakukan pelarian. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Daud melakukan pelarian dari kejarannya Raja Saul, sehingga dia melarikan diri dan terus melarikan diri. Dan tibalah saat itu Daud ada di Gua Adulam atau di Me'arat Adulam, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Adulam itu artinya tempat pelarian. Adulam mengandung arti tempat pelarian atau tempat persembunyian. Makanya namanya saja Adulam, sehingga banyak orang yang pergi ke sana
untuk melarikan diri maupun bersembunyi di tempat itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Adulam itu letaknya kira-kira 14 km dari Gat. Dan Adulam adalah kota yang diberikan kepada suku Yehuda setelah penaklukan Kanaan. Kita akan lihat dahulu di dalam kitab Yehosua, Yehosua pasal yang ke-12. Yehosua pasal 12 ayatnya 15. Saya bacakan demikian Dapat Elohim. Raja Libna satu, Raja Adulam satu. Nah, kemudian pada pasal 15 ayatnya 35, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ayatnya yang ke-35. Demikian Dapat Elohim ayat 35. Ya, Yarmut dan Adulam, Soko dan Aseka. Ini daerah-daerah yang diberikan kepada suku Yehuda, yaitu Adulam, Saudara. Dan Adulam sekali lagi mengandung arti tempat pelarian atau persembunyian. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ada kalanya Saudara, ya, ada kalanya kita mengalami pelarian atau persembunyian dari masalah yang kita hadapi seperti Daud. Daud saja Saudara mengalami pelarian saat dikejar-kejar Raja Saul, Saudara. Dia melarikan diri bahkan bersembunyi. Dan kalau kita baca nggak tanggung-tanggung, Raja Saul itu mengejar Daud dengan 3.000 pasukan khusus. Pasukan yang terlatih dengan luar biasa, Saudara. Bagaimana Daud tidak merasa ketakutan, sehingga Daud melarikan diri bahkan bersembunyi. Begitu juga kadang saya dan saudara, kita ini seringkali juga sama. Saat kita menghadapi masalah, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi tekanan, kita kadang juga melarikan diri bahkan bersembunyi dalam masalah kita, saudara. Kemudian saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, prosesnya, saudara, prosesnya Daud itu menjadi raja, yang dialami Daud adalah menjadi gembala domba dulu. Bayangkan saudara, Daud sudah melarikan diri, tidak serta-merta Daud itu langsung menjadi raja begitu saja. Sekalipun waktu itu Samuel sudah mengurapi, tapi tidak serta-merta bahwa Daud langsung menjadi raja. Dia mulai dari gembala domba dulu dan menjadi pemimpin yang hanya terdiri dari 400 orang saja. Perhatikan saudara yang kita baca tadi dalam kitab 1 Samuel. Perhatikan ya, dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-22 tadi. Nah, pada 1 Samuel ayat 40 ayat yang pasal yang ke-22 tadi, ayat yang kedua dikatakan, dan setiap orang yang dalam kesusahan, dan setiap orang yang mempunyai hutang, dan setiap orang yang pahit hati berkumpul kepadanya. Ya, saudara. Dan dia menjadi pemimpin atas mereka. Dan kira-kira 400 orang ada bersama-sama dengan dia. Saudara bayangkan, Daud sudah melarikan diri dari masalah, dia bersembunyi, ternyata ketemunya dengan orang yang senasib, dengan orang yang sama masalahnya. Ada orang yang dalam keadaan susah, ada orang yang dililit hutang, melarikan diri, bersembunyi karena dikejar hutang. Ada orang yang pahit hati, punya kebencian, sakit hati. Dan juga mereka berkumpul bersama. Jadi orang yang punya masalah berkumpul bersama, dan Daud menjadi pemimpin atas mereka. Jadi yang dipimpin Daud bukan orang yang sukses semua, tapi justru orang yang menghadapi masalah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang menghadapi masalah itu dan sama-sama melarikan diri, bahkan bersembunyi, berkumpul, bahkan jumlahnya sampai 400 orang, dan Daud menjadi pemimpin. Saudara bayangkan, saya yakin seandainya kita pun sama, ada seorang yang sudah lulus kuliah, lulus sekolah teologi, kemudian ditempatkan di sebuah tempat. Di situ sudah ada gereja, yaitu Gua Adulam, saudara. Terus di situ jemaatnya ada 400. Wah, seneng mungkin ya kan? Saya ditempatkan jemaat gak perlu kritis, langsung 400 orang.
Tapi 400 orang itu bermasalah semua. Saya yakin orang melarikan diri. Banyak orang, waduh saya nggak kuat. Ini saya sudah punya masalah, malah masalah lagi muncul. Ini 400 orang, ada orang yang kepahitan, ada orang yang kesusahan, ada orang yang mempunyai hutang. Coba kalau Daud menggembalakan orang-orang yang seperti itu, saudara. Udah kepahitan, kesusahan, banyak hutang, berkumpul semua. Coba kalau kita, waduh, ayo Pak, sekarang mengembalakan di daerah sana. Jemaatnya udah 400 orang nih, sudah ada gerejanya, sudah ada gua adulam di sana. Tapi jemaat 400 itu jemaat yang punya masalah. Pasti banyak orang yang tidak mau melayani, saudara. Melarikan diri, saya nggak mau, ini banyak masalah semua. Tetapi sebaliknya, begitu Pak ada jemaat 100 orang, wah jemaatnya ada yang punya perusahaan, ada yang punya pabrik, ada yang punya ternak, ada yang punya pertanian hektaran. Wah cepat saudara, banyak yang saya mau menggembalakan, betul nggak? Jadi saudara yang dikasih ini, Daud ketemu orang-orang yang seperti itu. Tetapi itulah proses dalam dunia pelayanan. Sama dengan kita Bapak Ibu Saudara. Dulu kita pelayanan, berapa orang yang kita layani bersama-sama. Sekarang mulai bertumbuh, berkembang. Siapa pengajaran yang kita kenal? Akhirnya kita mengenal kebenaran kepada Bapa Yahweh. Kemudian kita lanjutkan saudara. Di dalam kitab Yeskiel, perhatikan ya. Ini prosesnya Daud, perhatikan. Yeskiel 34 ayat 23 dikatakan, Wahahimoti alaihem roe ehad wara'a etan et abdi David hu yire otam behu yirye lahem leroe. Aku akan meneguhkan seorang gembala atas mereka, dan dia akan menggembalakan mereka, hambaku Daud. Ia akan menggembalakan mereka dan dia akan menjadi gembala bagi mereka. Bayangkan Daud menjadi gembala tetapi orang yang bermasalah. Saudara yang dikasih, inilah prosesnya yang Daud alami. Perhatikan saudara dikasih oleh Tuhan. Yang pertama, dari pelajaran yang kita baca hari ini tentang Daud, saudara, kita lihat pelajaran yang kita bisa ambil ya. Yang pertama, didikan Elohim di Gua Adulam menjadikan Daud kuat menghadapi kehidupan. Ternyata di Gua Adulam dididik itu saudara. Di Gua Adulam itu didikan Tuhan. Seringkali sama kita masuk bahwa gereja itu adalah bengkelnya banyak orang masalah. Sehingga ada orang sakit, Pak, saya sakit, kondisi saya seperti ini, pengen sembuh. Tolong doakan, mau ibadah. Saat sehat tidak, saudara. Sakit. Makanya kadang gereja itu menjadi bengkelnya tempat ibadah, tempat orang pada bertobat. Sehingga penggembalaan itu harus menerima orang apa adanya, bukan ada apanya, saudara. Tetapi saudara harus apa adanya menerima. Dalam dunia pelayanan itu saudara dikasih oleh Bapak ya. Jadi ternyata Daud berjumpa dengan orang di Gua Adulam itu didikan Tuhan untuk supaya kita berhasil. Kita akan lihat saudara. Yang pertama, bertemu orang kesusahan. Di ayat yang tadi kita baca, di situ dikatakan Daud bertemu dengan orang kesusahan. Artinya menjadikan kita mengerti artinya hidup susah. Coba kalau orang tahu-tahu langsung sukses menggembalakan, tinggal menerima, tahu-tahu jemaatnya banyak, dia tinggal melenggang saja. Tetapi kalau merintis dari nol, tahu ketemu orang yang punya masalah, saudara, oh saya pernah hidup susah, merasakan, saudara. Pernah nggak di sini kita merasakan hidup susah? Pernah ya? Kita ini masih enak, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lahir di generasi milenial, lahir di generasi sekarang. Coba kalau kita lahir di zaman perang, makan susah, ya enggak, baru mau makan sudah mau ngambil nasi saja pun nasinya belum tentu seperti sekarang nasi yang enak. Nasinya aja mungkin dari jagung atau dari yang lainnya. Sudah gitu kalau disuruh ngungsi harus lari. Kita bersyukur bisa hidup di zaman yang sekarang. Nah sekarang hidup susah, saudara.
Artinya Daud bertemu dengan orang susah supaya dia tahu bagaimana hidup mengalami kesusahan itu. Sama dengan kita, saudara. Kalau kita pernah ngalamin susah, itu pelajaran buat kita bagaimana waktu kita mengalami susah. Amin. Sehingga kalau ada orang yang lagi kesusahan, kita bukan hanya menonton, tetapi bagaimana kita punya empati yang luar biasa bahwa ada orang yang susah. Saya pun pernah ngalamin susah. Amin. Yang kedua, saudara. Yang kedua, bertemu orang yang berhutang. Bertemu dengan orang yang dililit hutang. Itu artinya membuat kita tahu menghadapi masalah bagaimana supaya terbebas dari hutang. Betul nggak, saudara? Kalau orang nggak pernah hutang, bagaimana dia tahu bagaimana cara membayar hutang? Betul nggak? Wong dia nggak pernah hutang kok. Terus suruh bayar hutang, dia nggak ngerti. Tetapi bagaimana caranya saya harus menyelesaikan masalah ini dan besok saya tidak akan berhutang lagi. Amin. Sama, saudara. Kalau saya ternyata kesandung itu sakit. Ya kalau orang belum pernah kesandung ya biasa saja. Betul nggak, saudara? Ada orang begini, ada orang sakit gigi, waduh sakit gigi aja kok kayak gitu. Coba kalau dia ngalamin sakit gigi, betul nggak? Wah, ada orang teriak aja marah, saudara. Kenapa? Karena sakitnya luar biasa. Nah, sama dengan orang seperti ini. Jadi bertemu dengan orang yang berhutang supaya tahu bagaimana cara menyelesaikan hutang itu. Oh, Bapak Ibu, yang penting Bapak bayar. Harus dibayar pelan-pelan sampai lunas, dan setelah itu jangan hutang lagi. Kan ngajarinya begitu, betul nggak, saudara? Jangan, Pak, hutang nanti bayar setelah lunas, Pak, hutang lagi yang lebih banyak. Nggak mungkin begitu, saudara. Artinya bagaimana cara menghadapi orang terbebas dari lintah hutang. Kemudian berjumpa dengan orang yang pahit hati. Nah, ini yang paling susah kalau orang bertemu dengan orang yang kepahitan. Mengajarkan kita untuk menjadikan hidup kita terbebas dari sifat pendendam. Kalau kita ketemu dengan orang yang pahit hati, orang yang kepahitan, saudara, itu sulit. Karena orang kepahitan itu sulit mengampuni. Makanya bagaimana kita mengajar supaya orang itu tidak memiliki jiwa pendendam. Saudara yang dikasih, tadi barusan ada orang yang sharing sama saya ke rumah. Saya baru ketemu sekali karena berjumpa pun lewat WA. Dan dia sharing banyak hal tentang masalahnya. Dan saudara yang dikasih oleh Bapak yang saya sharingkan kepada dia, saya berikan solusi bagaimana menghadapinya, saudara. Karena saat saya ketemu pun belum tentu orang itu yang istrinya bisa menyelesaikan masalah dengan seperti itu. Sampaikan saja karena dia suaminya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sama dengan apa yang disampaikan oleh Daud. Dia bertemu dengan orang yang pahit hati. Bagaimana caranya menyelesaikan orang yang kepahitan itu. Karena nanti kalau kita kepahitan jadinya penyakit. Karena orang punya kebencian jadinya penyakit. Karena punya jiwa pendendam. Makanya Yesua katakan apa? Ampunilah saudaramu. Karena Bapamu juga mengampuni. Jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sana itu juga tidak mengampuni. Loh, masa gara-gara tidak mengampuni saja gak diampuni? Oleh sebab itu anak-anak Elohim diajar untuk tidak memiliki jiwa pendendam, tidak memiliki jiwa yang kepahitan, tetapi jiwa yang murah hati, yang pemaaf. Amin. Yang suka memberikan salam kepada orang lain. Kemudian kita lanjutkan, saudara. Yang kedua, ternyata selain di Gua Adulam itu menjadi didikan. Yang kedua, menghargai jerih lelah orang yang sudah bersusah payah memberkati. Ternyata di Gua Adulam itu diproses Tuhan, diajar oleh Bapak yang diajar oleh Elohim, supaya tahu begitu susah payahnya orang yang memberkati kita. Ternyata orang diberkati itu luar biasa. Jadi tahu berterima kasih, saudara, menghargai. Kalau ada orang kerja itu menghargai luar biasa. Paling tidak kalau orang bekerja membantu kita bilang terima kasih. Wah, saya yakin orang sudah sukacita luar biasa. Betul gak, saudara? Diberikan terima kasih saja itu. Apakah terima kasih itu bentuk barang? Tidak. Tapi bilang terima kasih saja itu sudah hal yang luar biasa. Nah, saudara perhatikan, menghargai jerih lelah orang lain yang bersusah payah memberkati. Inilah Daud, saudara. Di Gua Adulam Daud dididik. Buktikan ini ya, 2 Samuel pasal 23. Perhatikan dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-16. Ya, saya bacakan. Dan ketika orang perkasa itu menerobos perkemahan orang Filistin, mengambil air sumur di Bethlehem,
yang ada di samping gerbang dan mengangkatnya serta membawanya kepada Daud. Namun dia tidak mau minumnya dan menuangkannya di hadapan Yahweh. Dan dia berkata, dijauhkanlah itu daripadaku ya Yahweh untuk melakukan hal ini. Bukankah ini darah orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan jiwanya dan dia tidak mau minumnya? Inilah yang telah para pahlawan kelompok 3 lakukan. Jadi saudara, Daud tahu saudara yang dikasih jerih lelah orang lain, menghargai, tahu menghargai. Jadi ini sebuah kisah di mana waktu Daud kehausan, saudara. Ada 3 orang, dikatakan di sini saudara, ada 3 orang perkasa yang karena tahu wah pemimpin saya haus. Daud ini kehausan. Dan sedangkan air itu ada di Bethlehem, di sumur yang dikuasai oleh Filistin, saudara, dikatakan di sini. Dan ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Bayangkan orang Filistin musuhnya Daud. Untuk mengambil air saja harus menghadapi musuh. Supaya apa? Supaya pemimpinnya tidak kehausan. Nah, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang seperti Daud. Dia tahu menghargai jerih lelah orang lain. Begitu dikasih minum, saudara, Daud tidak mau minum. Bukan tidak menghargai, tapi artinya kamu ngambil air aja mentaruhkan nyawa kamu. Masa saya tinggal enak-enak minum, tidak menghargai kamu? Ini loh saudara, tahu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Perhatikan. Dan dia berkata, dijauhkan itu daripadaku ya Yahweh untuk melakukan hal ini. Bukankah ini darah orang yang telah pergi mempertaruhkan jiwanya hanya untuk mengambil air, menyenangkan Daud, menghilangkan dahakanya Daud. Dia mempertaruhkan jiwanya, mempertaruhkan nyawanya. Daud tahu berterima kasih. Daud tahu menghargai jasa orang lain. Berapa banyak di dunia ini orang yang tidak menghargai jasa orang lain. Di sini diajar Daud bagaimana menghargai jerih lelah orang lain. Kemudian kita lanjutkan. Yang ketiga, memberikan korban yang terbaik untuk Abba Yahweh Elohim. Artinya mengutamakan Tuhan. Selain dia menjadi pemimpin orang-orang yang susah, kepahitan, dan juga orang yang berhutang, dididik untuk menghadapi masalah yang pelik. Yang kedua, Daud tahu berterima kasih, artinya menghargai. Dan yang ketiga, Daud memberikan korban yang terbaik untuk Bapak Yahweh. Bagaimana memberi korban yang terbaik untuk Elohim? Bagaimana memberikan korban yang terbaik untuk Tuhan? Kita lanjutkan. Ya, saudara. Yang ketiga, Daud tahu bagaimana melakukannya, saudara. Bagaimana harus dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya akan berikan tips yang terbaik buat saudara. Cara jitu menghadapi setiap persoalan seperti Daud. Bagaimana kita memiliki cara yang jitu, cara yang tepat untuk menghadapi persoalan, permasalahan di Gua Adulam, yaitu tempat pelarian dan persembunyian dari masalah. Yang pertama yang kita lakukan adalah melarikan diri kepada Abba Yahweh Elohim. Amin. Jadi yang pertama yang kita harus lakukan saat kita mengalami masalah seperti yang dialami Daud, melarikan dirilah kepada Elohim. Amin. Melarikan dirilah kepada Bapak Yahweh, melarikan dirilah kepada Tuhan. Jangan melarikan diri kepada manusia, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh, saudara. Jadi kalau kita mau melarikan diri dari masalah, larilah kepada Bapak Yahweh, larilah kepada Yeshua Hamasyah, larilah kepada Elohim. Yang pertama, saudara, melarikan dirilah kepada Elohim, kepada Bapak Yahweh. Kenapa, saudara? Ini ayatnya, Tehillim atau Mazmur 32 ayat yang ke-7. Ata sekar limetser tiksreni renel valet tesofeni selah. Engkaulah tempat persembunyianku, engkau menjaga aku dari kesukaran, engkau mengelilingi aku dengan nyanyian pembebasan. Selah. Jadi saudara, Daud tahu apa yang harus dilakukan. Engkau tempat persembunyian. Jadi kalau mau bersembunyi dari masalah, bersembunyilah kepada Elohim. Amin. Bersembunyilah kepada Tuhan, dan Yahweh Elohim akan menjaga kita. Amin. Orang nak bersembunyi kan paling aman kalau dijaga. Betul gak? Sudah lari, bersembunyi, dijaga. Itu hal yang luar biasa, saudara. Menjaga dari apa?
kesukaran, kesulitan, engkau mengelilingi aku dengan nyanyian. Bahkan kata mengelilingi dengan nyanyian artinya dihibur. Amin. Tapi banyak orang kalau larinya salah, bukan kepada Tuhan saat aduh Pak saya punya masalah nih. Salahnya sendiri sih. Kamu kenapa bermasalah seperti itu? Bukannya dikasih solusi malah disalahkan. Tetapi kalau larinya kepada Tuhan, engkaulah tempat persembunyianku, maka engkau akan menjaga aku dari kesukaran. Amin. Larilah, yang kita lanjutkan nanti. Yang kedua adalah lari kepada Elohim. Bersembunyilah kepada Elohim. Yang ketiga, yang kedua persembunyian dan perisai paling aman adalah Bapa Yahweh Elohim. Jadi persembunyian dan perisai paling aman adalah Bapa Yahweh Elohim. Kita lihat ya ayatnya nih. Tehillim atau Mazmur 119 ayat 114. Di situ dikatakan Sitri umahini atalibdaka yikhalti, yang artinya engkaulah perlindunganku dan perisaiku, pada dafarmu atau firmanmu aku berharap. Amin. Berharap hanya kepada Elohim. Kenapa? Karena perisai itu tameng, magen, perisai tamengnya. Jadi yang menjadi bempernya itu Tuhan. Kalau kita bersembunyi di belakangnya Elohim. Amin. Artinya kalau Tuhan melindungi kita, Tuhan yang di depan, kita yang di belakang, pasti dijaga dengan baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang dikasih oleh Bapa. Yang ketiga, cara jitu yang ketiga adalah yakin bahwa Adonai Yeshua sumber dan sanggup memberikan kelegaan. Amin. Harus punya iman. Kalau saya datang kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Amin. Kalau saya datang kepada Yeshua, pasti ada kelegaan. Saya pahit hati, saya susah hati, saya punya utang. Begitu saya datang kepada Yeshua, pasti Yeshua memberikan kelegaan buat saya. Amin. Pasti memberikan solusi, jalan keluar yang terbaik. Ini ayatnya. Matius 11 ayat 28. Penuh elekal amel subal fa'ani eten lahemakwa. Datanglah kepadaku semua yang berlelah dan berbeban berat, maka aku akan menyegarkan kamu. Ayat ini sudah saya bacakan semalam di Arab Sabat. Yaitu datanglah kepadaku semua, sekali lagi saya ulang lagi, semua yang berlelah dan berbeban berat, tidak dipilih. Baik, datanglah kepadaku yang kaya, datanglah kepadaku yang ganteng, datanglah kepadaku yang cantik, datanglah kepadaku yang muda. Tidak. Yeshua katakan datanglah kepadaku semua. Semua siapa? Yang berlelah dan berbeban berat. Artinya kalau kita punya masalah dan berbeban berat, datanglah kepada Yeshua. Tidak dibatasi mau kamu punya keyakinan apa, iman apa, yang penting mau datang sama Yeshua. Janjinya Yeshua akan menyegarkan, memberikan kelegaan yang luar biasa. Yang keempat, cara jitu yang keempat, tahu berterima kasih dengan ucapan syukur saat Tuhan memberikan perlindungan, kekuatan, dan jawaban setiap doa kita. Tahu berterima kasih. Kalau doa kita dikabulkan Tuhan, terima kasih Bapa Yahweh, Engkau sudah menjawab setiap doaku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengabulkan doaku. Amin. Jadi jangan pas butuh sama Tuhan merengek-rengek, tapi begitu Tuhan sudah kabulkan, lupa sama yang memberikan jawaban doa, yang memberikan solusi. Artinya mari kita tahu terima kasih sama Tuhan. Kita lihat di dalam Injil Lukas. Perhatikan ya, di dalam Injil Lukas, ya, Lukas pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-15. Dan seorang dari antara mereka ketika melihat bahwa dia telah disembuhkan, dia kembali sambil memuliakan Elohim dengan suara nyaring dan bersujud di depan kakinya sambil mengucap syukur kepadanya. Dia adalah seorang Samaria. Dan sambil menanggapi, Yeshua berkata, bukankah 10 orang telah ditahirkan, tetapi di manakah yang 9? Tidak adakah didapati yang kembali untuk memberikan kemuliaan kepada Elohim kecuali orang asing ini? Ini sebuah kisah. Ada 10 orang kusta yang disembuhkan Yeshua. Yang satu kembali, justru yang satu malah orang lain yang dianggap orang asing, yaitu orang Samaria. Tapi yang 9 yang orang Israel tidak mau kembali lagi, saudara. Nah, Tuhan ajar kita mau berterima kasih. Berterima kasihnya dengan apa? Mengucap syukur. Amin. Jadi kita diajar oleh Tuhan. Yahweh Yeshua katakan ini, dan sambil menanya, bukankah 10 orang telah ditahirkan,
Tetapi di manakah yang 9? Ayat yang ke-16-nya, dan bersujud di depan kakinya sambil mengucap syukur kepadanya. Dia adalah seorang Samaria. Jadi kalau kita sudah dapat jawaban dan pengabulan doa dari Elohim, saudara, berterima kasih. Ucapan syukur, paling tidak berdoa mengucap syukur. Terima kasih Bapak Yahweh, hari ini aku sudah disembuhkan. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh, ekonomi saya sudah dipulihkan. Terima kasih Bapak Yahweh, pertanian saya diberkati luar biasa. Ucapan syukurnya muncul. Jangan saat butuh, aduh Tuhan saya punya banyak masalah nih, saya ditakutkan ke sana. Aduh Tuhan tolong, berdoa sungguh-sungguh. Tapi kita diberkati, Tuhan pulihkan. Lupa sama Tuhan, paling tidak mengucap syukur dari hati kita. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh, saya berikan hal yang luar biasa buat engkau. Jawabanmu sungguh luar biasa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali waktu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada orang sharing sama saya. Saya kasih kesaksian sedikit. Dan orang sharing itu datangnya kepada Ibu Gembala. Dia pengen sharing karena punya masalah yang berat. Dan waktu istri saya cerita sama saya bilang suruh datang sama suami istri. Ternyata dia punya masalah yang berat. Saya doakan, saya tumpang tangan, saya doakan, saudara. Beberapa hari berikutnya dia datang kembali, saudara. Suami istri itu datang, terima kasih doanya. Dan ternyata sudah dikabulkan doanya. Dan banyak masalah yang dikasih solusi dan Tuhan lakukan. Saya bilang terima kasihnya pun tidak harus kepada saya, tetapi kepada Elohim yang saya sembah. Amin. Manusia saja tahu. Saat saya pernah ditolong oleh orang, saya akan datangi dan orang itu terima kasih. Apalagi kalau yang nolong Tuhan. Amin. Harusnya kita memuliakan dengan ucapan syukur. Amin. Apalagi kalau kita anak Elohim bersaksi, Tuhan saya dahsyat. Amin. Bapak Yahweh yang saya sembah sungguh luar biasa. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Amin. Orang yang tadi datang ke tempat saya itu saya cuma mendoakan lewat telepon. Tapi tadi datang, sampai dia naik angkutan dan dia datang ke rumah saya. Saudara, kita lanjutkan. Yang terakhir, saudara, kalau kita mau tahu terima kasih sama Elohim, didikan di Gua Adulam, didikan di dalam rumah Tuhan, menjadikan kita semakin naik, bukan semakin turun. Amin. Semakin kita tahu, saat saya ketemu dengan masalah kesusahan, berarti saya butuh penghiburan dari Elohim. Amin. Saat saya punya masalah dari Elohim, saya punya masalah dan Tuhan izinkan terjadi dalam diri saya, berarti saya harus dekat sama Tuhan. Supaya apa? Dapat penghiburan dari Tuhan. Saat saya mengalami banyak hutang dan masalah, saya akan berserah sama Elohim. Amin. Dan saat jalan keluar itu terjadi, besok saya akan memberikan solusi buat orang lain. Amin. Saat saya mengalami ketemu dengan orang yang kepahitan, saya mengalami kebencian, saya selesaikan dan Tuhan memberikan, saya akan sampaikan ke orang lain. Ternyata kepahitan itu membuat penyakit dalam diri saya. Jadi saya hilangkan penyakit itu supaya saya menjadi orang yang selalu memberi shalom kepada orang lain. Amin. Belajarlah dari Daud. Jikalau saudara diizinkan tinggal atau sering datang di rumah Elohim atau di Gua Adulam, itulah proses yang Tuhan buat supaya kita semakin bertumbuh imannya. Amin. Daud bertumbuh imannya. Daud pelariannya masuk Gua Adulam berjumpa menjadi pelajaran yang luar biasa. Saat saudara melarikan diri dan larinya ke rumah Elohim, ke Knesia, ke Kehilat, ke Hamikadas atau Bait Suci, saudara datang, berarti saudara diproses oleh Tuhan untuk semakin dekat dengan Elohim. Amin. Buat diri kita semakin dekat dengan Tuhan, maka masalah demi masalah akan selesai. Sukses besar buat kita. Bapak Yahweh beserta Yesus berkati. Kita baca bersama-sama, yuk. Sudah, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sumber kehidupan dan keberhasilan saya hanya pada Abba Yahweh Elohim beserta Yesus Hamasiah. Haleluya, amin. Yes. Sayanya diganti namanya sendiri. Sumber